Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi ini? Baik. Marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa dengan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi. Berikanlah kami kepada hari ini dan kami seperti kami memaafkan yang salah kami. Dan jangan kita mempersulit dan menyebabkan Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian semua. Francisca Kurniati, Maria Konalia Dinterina, Marianus Budiangkat, Alfonsius Erbaik. Hadir semua ya. Tujuan pembelajaran dari kegiatan kita hari ini, setelah mengikuti penerapan model pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik mampu menyampaikan secara lisan hasil diskusi dari contoh teks prosedur berdasarkan ciri-ciri teks, serta menjunjung tinggi nilai religius, kerjasama, dan tanggung jawab serta percaya diri. Oke, jadi ini adalah materi kita hari ini, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi materi inti kita hari ini itu adalah menyimpulkan isi teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur itu merupakan kegiatan untuk merangkai gagasan-gagasan pokok atau untuk merangkai ide pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi singkat, atau bisa juga untuk merangkai gagasan-gagasan secara runut atau secara jelas supaya dengan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang kedua di sini Ibu ada tulis 5 langkah-langkah dalam menyimpulkan teks prosedur. Yang pertama, membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Jadi pada langkah yang pertama ini kalian diminta untuk membaca secara keseluruhan. Bukan hanya sekedar membaca, tapi harus juga bisa memahami apa isi dari teks prosedur itu secara keseluruhan. Menuliskan ringkasan atau urutan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan. Memahami tujuan teks prosedur. Setelah memahami tujuan, di situ ada menemukan dan memahami yang pertama alat, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga hasil, kesimpulan dari teks prosedur. Alat itu maksudnya alat apa yang digunakan dalam teks prosedur tersebut. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Bisa langkah-langkahnya biasanya ada pada misalnya poin 1 sampai poin ke-10 ya. Akan menampilkan video teks prosedur tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Nah, ini dia kesimpulan yang sudah Ibu buat dari contoh teks prosedur sederhana tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kita lihat pada poin yang pertama di situ ada kalimat basahi tangan dengan
kesimpulannya, Ibu tulis menggunakan bahasa Ibu sendiri. Oke, pastikan dengan menggunakan air yang mengalir, basahi kedua tangan kamu dari telapak tangan sampai pada pergelangan tangan. Oke, itu poin yang pertama. Basahi tangan dengan air. Kesimpulannya, pastikan dengan menggunakan air yang mengalir. Oh, ternyata menggunakan air yang mengalir, bukan air yang ditaruh di wabah atau di ember itu atau di baskom. Oke, oh ternyata menggunakan air yang mengalir. Lalu basahi kedua telapak tangan sampai pada pergelangan tangan. Terus contoh poin yang kedua, setelah basahi tangan dengan air, ada tuangkan sabun pada telapak tangan. Oke, kesimpulannya di situ, tuangkan sabun jari secukupnya. Karena kalian sudah memahami apa yang dijelaskan tadi. Terima kasih juga untuk Kelly yang sudah berani untuk memberikan pertanyaan. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini kelompok 1, kelompok 2. Baca ini, kalian punya yang paling panjang ini. Apa? Cara membuat batik tulis. Baca ini, ingat langkah yang pertama tadi, membaca dan memahami teks secara keseluruhan. Jadi ingat dalam menyimpulkan teks itu ingat 5 langkah dulu. Mengerti alat apa yang dipakai, langkahnya seperti apa. Sudah? Satu sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Teman-teman, guru, Selamat pagi. kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Alat dan bahan cara membuat batik. 1. Cantik atau alat tulis lilin yang digunakan untuk menutup pola dan motif batik. 2. Pensil pola. 3. Kuas. 4. Soda abu. 5. Kompor atau alat pemanas lilin malam. 6. Kain moli putih atau kain sudra atau kain batik katun. 7. Lilin malam. 8. Bahan pewarna kain. Saya juga akan membacakan kesimpulan yang telah saya bacakan dari alat dan bahan tersebut. Oke, silakan. Kesimpulan. 1. Sediakan kain atas sutra, lalu buatlah motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. 2. Setelah motif selesai dibuat, simpan atau letakkan kain tersebut pada gagang dengan posisi melekat agar mudah dibalik. 3. Panaskan malam atau lilin ke dalam wadah. Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting sambil tiup, lalu torekan canting tersebut dengan mengikuti motif. 5. Setelah itu, semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam atau lilin, lalu celupkan kain tersebut ke dalam larutan pewarna. 6. Sesudah itu, semurkan kain yang sudah diwarnai sampai kering. 7. Sesudah kering, dilakukan dengan proses peleboran yaitu dengan cara dikering menggunakan pisau. Sesudah itu, kain direbus dengan air yang telah dicampurkan soda. Proses tersebut menghilangkan lapisan malam atau lilin agar motif yang telah digambar menjadi tempat terang dan terlihat jelas. 8. Sesudah kain bersih dari malam, dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutup malam, pewarna kedua dan selanjutnya. 9. Sampai beberapa kali proses pewarna kain yang telah dibatik dicelupkan kecampuran air dan soda hingga memastikan warna yang menempel pada batik. 10. Proses terakhir, rendam batik dengan menggunakan air
air dingin, kemudian dijemur sampai kering, lalu dapat digunakan dan dipakai. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman dan ibu. Oke, sekian dari kelompok 1, kelompok 2 maksudnya. Mereka sudah sangat jelas sekali membacakan hasil pekerjaan mereka. Jadi untuk kelompok 1 dan 3, apakah ada tanggapan berupa pertanyaan? Silakan, saya berikan kesempatan. Kok ya, dari kelompok 3, silakan. Apakah alat yang dipakai dalam membuat batik tulis? Oke, pertanyaannya, apakah alat yang dipakai dalam membuat batik tulis? Silakan, jadi kelompok 2 untuk menjawabkan pertanyaannya. Alat yang dipakai untuk membuat batik itu: 1. Canting atau alat tulis lilin yang digunakan untuk menutupi pola dan motif batik. Yang kedua, pensil pola. Yang ketiga, kuas. Yang keempat, soda abu. Yang kelima, kompor atau alat pemanas lilin atau malam. 6. Kain mori putih atau kain sutra atau kain katun. 7. Lilin atau malam. 8. Bahan berwarna kain. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah jelas? Sudah? Oke, ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 1 silakan. Apakah tujuan dari teks prosedur tersebut? Oke, pertanyaannya, apakah tujuan dari teks prosedur yang kalian buat ini? Coba silakan. Kelompok 1. Coba yang lain Kak, yang jawab coba. Ya, tujuannya apa Siska? Tujuannya, kita semua bisa membuat batik tulis dengan kita melihat cara atau langkah-langkah yang telah kita buat. Oke, Ibu akan meluruskan tujuan yang dimaksudkan oleh teman kalian tadi Siska. Coba kelompok 3 dengar dulu. Tujuannya itu tadi sangat bagus. Jadi tujuannya untuk memberikan informasi kepada kita semua sebagai pendengar, atau saya sebagai pendengar, kalian juga sebagai pendengar, dan juga mereka sebagai penulis teks prosedur itu. Oke, untuk memberikan informasi penting berupa bagaimana langkah-langkah dalam membuat batik tulis, caranya seperti apa, alat yang dipakai dalam membuat batik tulis itu seperti apa. Jadi dengan kita membaca atau mendengar apa yang teks prosedur yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi itu, kita bisa mempraktekkan di rumah melalui teks prosedur yang dibuat atau kesimpulan yang dibuat oleh teman kita dari kelompok 2. Oke, jadi itu Ibu menambahkan sedikit tujuan dari teks prosedur yang dibuat atau kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 2. Jadi sudah bisa dipahami untuk kelompok 1 yang memberikan tanggapan tadi? Sudah? Oke, sudah. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kita akan memberikan kesimpulan. Kita hari ini itu membicarakan tentang langkah-langkah dalam menyimpulkan teks prosedur. Ada 5 langkah. Yang pertama, membaca dan memahami teks prosedur secara keseluruhan. Yang kedua, membuat ringkasan. Yang ketiga, memahami alat atau langkah-langkah yang dipakai dalam teks prosedur. Dan langkah yang terakhir, menemukan informasi-informasi penting yang terkait dengan teks prosedur. Jadi itu kesimpulan lengkapnya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu, karena pada awal tadi itu kita dahului kegiatan kita dengan berdoa. Jadi pada kegiatan penutup juga kita akhiri dengan berdoa. Pada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan.